Saya selaku koordinator wilayah Sumatera, DPP sedulur Jokowi yang ikut memenangkan Jokowi 2 periode. Belakangan ini saya sadar, Jokowi ini banyak sekali melanggar peraturan, ya, melanggar janji-janji, apalagi melanggar konstitusi seperti MK, ya, demi anaknya, putranya, menantunya. Ini yang kita sebut dengan nepotisme. Tentunya pertama, sewaktu dia berjanji mobil SMK sudah diorder, udah 6.000 yang mengorder. Bohong, nol. Jadi rakyat jangan ditipu Pak Jokowi. Nah, tadinya saya dari sedulur Jokowi mengingat kerjanya itu saya kira kerja keras, kita hormat, salut. Tapi dalam pekerjaan itu banyak bohong. Ketika beliau dilantik, ya ingat, ini kita salam sadar loh ya, salam sadar, salam waras. Dia bikin pameran untuk membenahi persawahan waktu itu di Kerawang loh. Dipajang itu 2000 traktor itu dijanjikan untuk para petani. Dijanjikan. Gitu pulang 2 hari kemudian diambil lagi dari petani loh. Diambil lagi, kan bohong. Ini jelas nepotisme dan arogansi kekuasaan Jokowi ini. Bagi saya adalah dosa tidak terampun. Dosa tidak terampun. Kenapa? Karena rakyat yang dibohongi dan rakyat dirugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan wartawan. Selamat sore juga buat para ulama dan para aktivis yang pada saat ini kita semua lagi menyaksikan bagaimana maraknya aksi demo di mana-mana. Tadi pagi saya sendiri juga sudah ke DPR RI memantau, dan kebetulan karena pesertanya tidak memenuhi quorum sehingga sidang paripurna itu ditunda. Kita belum tahu entah sampai kapan. Yang saya sayangi adik-adik mahasiswa, rekan-rekan aktivis yang lagi berkeringat-keringat di lapangan, di DPR, di MK, di depan Monas. Ya, kelihatannya Jakarta ini semakin panas saja belakangan ini. Semuanya kita tadi sudah mendengar penjelasan-penjelasan tentang keputusan MK yang katanya sudah final dan mengikat, tidak bisa lagi diakal-akali oleh siapapun. Namun nampaknya DPR ini akan melakukan pembatalan MK itu. Ya, kita harapkan itu tidak akan terjadi. Nah, saya mau menjelaskan kepada rekan-rekan semua, para ulama dan aktivis. Kebetulan kita lagi berkumpul di posko kita ini, tim pembela ulama dan aktivis. Jadi saya juga selaku aktivis, mantan eksponen angkatan 66, usia saya sudah 72 tahun, tapi saya masih bisa melihat aktivis-aktivis generasi muda saat sekarang. Jadi saya benar-benar mendukung para generasi muda, mahasiswa, teruskan perjuangan. Saya selaku koordinator wilayah Sumatera, DPP sedulur Jokowi yang ikut memenangkan Jokowi 2 periode. Belakangan ini saya sadar, Jokowi ini banyak sekali melanggar peraturan, ya, melanggar janji-janji, apalagi melanggar konstitusi seperti MK, ya, demi anaknya, putranya, menantunya. Ini yang kita sebut dengan nepotisme.
Nepotisme dan cawe-cawe Jokowi inilah yang paling saya benci. Saya sudah di Istana Negara bertugas sebagai wartawan sejak zaman Soeharto. Belum pernah saya lihat kelakuan seorang presiden seperti Jokowi. Terus terang saya bilang, kita rakyat ini sudah banyak dibohongi oleh Jokowi. Makanya dalam berbagai tulisan saya, baik di media sosial, di Facebook, saya selalu bikin tagar, salam sadar, salam waras, gerakan jalan lurus. Itulah saya, Leo Siagian. Yang paling saya catat ya, mungkin kita juga tidak lupa tentang Jokowi ini. Tentunya pertama, sewaktu dia berjanji mobil SMK sudah diorder, udah 6.000 yang mengorder. Bohong, nol. Jadi rakyat jangan ditipu Pak Jokowi. Pak Jokowi ini ya, Bapak bekerja sebagai presiden itu digaji dengan uang rakyat loh. Ya, ingat itu, sadari itu. Bapak digaji, dikasih fasilitas, dikasih transportasi, pesawat kemana-mana. Kemana-mana, kalau kita mau hitung mungkin biaya-biaya belusukan Jokowi setiap hari kemana-mana naik pesawat, itu jauh lebih besar. Nah, tadinya saya dari sedulur Jokowi, mengingat kerjanya itu saya kira kerja keras, kita hormat, salut. Tapi dalam pekerjaan itu banyak bohong. Ketika beliau dilantik ya, ingat, ini kita salam sadar loh ya, salam sadar, salam waras. Dia bikin pameran untuk membenahi persawahan waktu itu di Kerawang loh. Dipajang itu 2000 traktor itu dijanjikan untuk para petani. Dijanjikan. Gitu pulang 2 hari kemudian diambil lagi dari petani loh. Diambil lagi, kan bohong. Kok rakyat dibohongi loh Pak Jokowi. Saya kecewa banget. Nah, saya kecewa banget Pak Jokowi. Itu makanya saya keluar dari sedulur Jokowi. Ini pembohongan. Nah, nepotisme, pembohongan itu yang paling kita benci. Artinya kita benci kenapa? Karena bertentangan dengan demokrasi. Ini jelas nepotisme dan arogansi kekuasaan Jokowi ini bagi saya adalah dosa tidak terampun. Dosa tidak terampun. Kenapa? Karena rakyat yang dibohongi dan rakyat dirugikan. Kita ingat lagi dulu ya, anak-anaknya ini jual martabak, jual pisang goreng, tidak mau cari-cari proyek di negara, tidak mau cari-cari jabatan. Saya salut. Luar biasa ya. Luar biasa Pak Jokowi. Si Kahiyang tidak lulus jadi CPNS, tidak mau diurus. Wih, saya hormat sama Jokowi. Ternyata belakangan anaknya jadi wapres, tabrak MK, anaknya jadi mau calon Kaisang ini yang baru 2 hari jadi anggota PSI, jadi ketum. Saya dulu di Demokrat loh. Saya DPP Demokrat. Ya. SBY pun belakangan masuk ke Demokrat. SBY salah pun saya kritiki. SBY salah pun saya tegur. Bahkan saya berani menyatakan waktu itu saya di Demokrat, saya berani mengatakan SBY sontoloyo banget yuk. Itu saya nyatakan bayar di medsos. Kenapa? Banyak penyimpangan, banyak penyelewengan, banyak koruptor dari DPP Demokrat. Tahun 2011 saya keluar dari Demokrat. Karena Demokrat sudah dikelilingi koruptor. Semua bupati, wali kota, semua yang dari Demokrat ditangkapin. Termasuk mulai dari Angelina Sondang. Nah, di situ saya punya rasa malu, saya keluar dari Demokrat. Nah, di sini Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi lagi-lagi mau, ingat, kita ingat ya.
Seluruh ketum sudah dia genggam. Ini karena kerakusan jabatan. Dia sudah mau lengser, dia harus jadikan anaknya, menantunya jadi pejabat publik yang mendapat gaji dan fasilitas dari negara. Ini fasilitas bukan main-main loh. Ini uang rakyat semua. Jadi DPR ini sekarang, saya tadi di DPR, belum ada quorum ya, sehingga ditunda. Saya harap DPR yang tidak hadir, jangan hadir terus. Jangan hadir. Supaya jangan penuhi quorum, supaya itu tidak terjadi. Dan gedung itu ditongkrongi terus. Nah, rakyat harus tongkrongin itu gedung. Kuasai itu gedung DPR. Saya Leo Siegen setuju. Kalau sampai seminggu kita bergadang situ, saya siap di depan. Siap. Karena kita sudah melihat kerusakan. Tadi sudah dijelaskan ya. Itu penyeludupan timah ya. 5 juta ton itu sudah terkait menantunya Bobi Nasution yang di Medan bersama dengan Erlangga. Nah istrinya juga Kaisa. Di Halmahera Timur. Nah, jadi ya janganlah diteruskan. Saya juga dari sedulur Jokowi ingin mengingatkan ke Pak Jokowi, ya bertobatlah Pak. Jangan bikin rakyat ini lebih susah lagi. Kalau saya seperti Jokowi, saya lebih bagus mundur. Saya sudah buktikan kok. Dari Demokrat saya mundur. Dan belakangan ini 2 tahun ini saya dari DPP sedulur Jokowi saya mundur. Kenapa? Janji-janji Pak Jokowi ini sangat-sangat menyakitkan rakyat Pak. Dulu kasus Rempang itu ya, Rempang itu di Batam ya. Jokowi waktu kampanye kedua sudah janji ke masyarakat itu. Sudah janji akan diberi sertifikat. Waduh, sampai sekarang mau digusur-gusur pakai tentara, pakai polisi, pakai semua. Pak Jokowi, salam sadar. Pak Jokowi, salam waras. Dan gunakanlah akal sehatmu. Agar Anda lengser dari jabatan presiden yang kedua sini tidak lagi membawa-bawa aib ke masa depan. Tapi kalau Bapak masih bertahankan itu, ingat Pak, rakyat akan marah. Rakyat akan marah. Saya juga sebenarnya tidak tega melihat teman-teman kita yang demo di Ira itu. Saya tidak menginginkan rakyat ini lebih banyak jadi jatuh korban. Pak Jokowi, salam sadar, Pak Jokowi bekerja sebaik-baiknya dan digaji oleh rakyat, dikasih fasilitas apa-apa. Kalau satu yang tercela Pak ya, tercela perbuatan Bapak, seharusnya menurut TAP MPR, ada itu TAP MPR-nya, seperti yang dinyatakan oleh Pak Mahfud MD, seharusnya mundur. Tidak perlu di demo-demo Pak. Mundur, karena kita punya moral ya. Kalau kita punya etika dan moral, mundurlah, lengser ke Prabon seperti Pak Harto. Pak Harto itu saya masih hormati karena dia mau lengser. Serahkan kepada Pak Habibie. Nah, ini saatnya reformasi jilid 2. Menurut saya, ini saatnya reformasi jilid 2. Pak Jokowi serahkan kepada Pak Maruf Amin. Supaya negara ini aman, supaya rakyat ini bisa tenang, jangan terjadi gejolak lagi, banyak lagi korban-korban seperti yang kita lihat pada reformasi jilid pertama. Demikianlah harapan saya. Saya harapkan karena kita ini ada di markas TPUA, saya juga bermohon kepada para ulama, ya ulama kita coba dirangkul Pak Maruf Amin, dicari jalan tengahnya. Ya kalau bisa dinasihati supaya Jokowi lengser ke Prabon seperti Pak Harto, begitu loh. Itu harapan saya. Terima kasih.